terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami tanyakan masalah hutang, Ustadz. Nama Ibu? Jangan ditanyakan, disaur saja. Muslihah dari Gemolong. Ya, Yang saya apa? tanyakan, ini kebodohan saya, Ustadz, dan kesalahan saya mungkin karena tidak mentolongnya saya kepada orang-orang itu. Ada beberapa orang yang hutang sudah puluhan tahun, Ustadz, tidak nyaur, dan saya tidak berani nagih. Itu sering ketemu juga, tapi ada mau nagih itu nggak berani, Ustadz. Ya. Dan saya tanyakan, kebetulan itu ada yang sudah meninggal juga. Yang saya tanyakan, pertama, berdosakah saya membiarkan itu dan tidak menagihnya itu? Dan yang kedua, apabila diikhlaskan, apakah harus diikrarkan di depan orang tersebut? Begitu Ustadz, atas pencerahannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, mangga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Ustadz. Saya Durotul Mufidah dari cabang Sempor Kabupaten Kebumen. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustadz terkait beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama tentang tadi yang dibahas dalam hadis yang sudah dibacakan tadi tentang menimbun bahan makanan untuk kaum muslimin. Ya. Saya sendiri memiliki hasil panen berupa kacang hijau, jumlahnya lumayan. Nah, karena saya sendiri bukan pedagang, jadi tidak ada yang menanyakan ke saya, baik dari yang biasa menggunakan ataupun dari pembeli seperti itu. Nah, ini memang niatnya saya simpan, saya berusaha menyimpan dengan baik, kondisinya baik untuk satu saat kalau ada kenaikan harga, saya bisa menjual dengan harga yang sesuai harapan. Yang seperti ini bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Yang selanjutnya tentang kebiasaan di daerah kami, yaitu menjual tahunan. Ya, menjual tahunan itu apabila seseorang mempunyai lahan, kemudian karena kita ada kebutuhan, kemudian kita menjual sekian tahun untuk digarap, kemudian dari yang menyepakati itu membayar sejumlah harga. Nah, yang saya tanyakan, sistem penjualan seperti ini bagaimana? Kemudian untuk harganya apakah berdasarkan rukun atau ketentuan syariat tentang jual beli, yang penting kesepakatan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga Ustadz, tentang jual beli tapi ini jual jasa ya Ustadz. Misalnya seperti praktek dokter, terus bidan atau terapis, kemudian praktek dokter gigi dan lain-lain. Nah, yang seperti ini sering dari masyarakat pelanggan itu menyampaikan, oh kalau saya cocoknya di sini. Nah, yang seperti itu menurut anggapan saya yang saya pahami karena keterbatasan saya, itu kan bisa jadi si penjual jasa ini kan jadi rawan jadi pembanding ya Ustadz, dalam itu surat Al-Baqarah yang andat-andat itu loh Ustadz, tandingan-tandingan. Nah, yang seperti ini kemudian yang pelaku penjual jasa ini menyampaikan, oh kalau kebetulan di sini cocok, jodoh istilah orang di kampung itu, berarti itu semua atas izin Allah. Kemudian dari pelaku ini menyampaikan, dan saya juga berusaha memilih misalnya dengan obat atau dengan
satu perantara apa memilih yang lebih baik, karena lebih baik dalam hal ini, oh harganya berbeda, selisih harga sekian dengan yang lainnya. Nah, pernyataan seperti itu apakah ini termasuk dalam sumpah yang tadi akan mengurangi keberkahan? Terus yang terakhir Ustadz, yang keempat, tentang ngalap berkah yang tadi. Dulu ketika saya kecil itu di daerah asal saya dari Magelang, selalu yang terpatri dalam pemahaman saya, sekarang sedang ada Pak Kiai ngisi pengajian, nanti kita rebutan ngalap berkah sisa unjukannya Pak Kiai. Kemudian sisa nasi yang ada di piringnya Pak Kiai, dan itu yang seperti itu baru hilang ya setelah saya belajar mengkaji seperti itu. Nah, yang seperti ini dosa tentang berarti seolah-olah menuhankan yang lain atau menganggap seperti itu datangnya keberkahan dari yang lain itu murni ditanggung oleh orang tua yang memberikan pemahaman. Terus si anak ini bagaimana dengan si anak yang terus kemudian sampai gede sampai punya pemahaman yang seperti itu. Demikian Ustadz, mohon maaf apabila terlalu banyak. Mohon sekali lagi mohon nasihat dan pencerahannya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Muslihah Gemolong, beberapa orang punya utang ke ibu, tapi ibu tidak berani nagih meski sering ketemu. Tapi ibu berani bertanya ke saya, apa biar saya tagihkan? Terus atau kebetulan sing utang itu menyimak kajian ini, jadi ditagih secara tidak langsung. Lah kalau ibu memang tidak berani nagih, pekewuh nagih, ya sudah. Apakah berdosa karena tidak menagih? Kita tetap husnudon. Bisa jadi yang punya hutang ke ibu itu lupa karena sudah sekian tahun. Karena lupa, maka ibu yang memberi hutang, yang menghutangi masih ingatkan fulan atau fulanah tadi, kan tawasau bil haq, itu kewajiban. Tetap ibu harus kedepankan husnudon. Oh, sekian tahun gak ditagih, ini kemungkinan saudara saya ini lupa, masih punya tanggungan kepada saya, maka diingatkan. Kalau mengingatkan pekewo tidak berani, ya sudah. Terus tadi ibu ngendiko bertanya, kalau diikhlaskan apakah harus diikrarkan? Iya, bukan diikrarkan, ini artinya beritahu yang bersangkutan bahwa hutang-hutangmu kepada saya, bismillah, insya Allah saya ikhlaskan, biar tahu gitu loh. Lah bagi yang sudah meninggal bagaimana? Sampaikan kepada ahli waris bahwa dulu fulan atau fulanah itu masih punya tanggungan pada saya, tapi ya, insya Allah sudah saya ikhlaskan. Kenapa? Biar ahli warisnya itu juga plong, lega, bisa berpikir berikutnya. Mungkin saja ahli warisnya masih berusaha untuk mendapatkan uang guna membayar hutang dari keluarganya yang sudah meninggal. Tapi begitu tahu jenengan ikhlas ke, maka ini sudah plong, satu pikiran itu sudah plong. Termasuk yang bersangkutan tadi. Dan ingat ibu, merelakan, mengikhlaskan sebagian
atau semua hutang itu adalah kebaikan. Tapi ayat ini Al-Baqarah 280 itu jangan lantas jenengan gunakan karena punya hobi hutang, tidak punya hobi nyaur, terus jenengan datang pada orang yang menghutangi. Pak, Bu, napa jenengan mboten kepengin ganjaran saking Gusti Allah? Ini loh pahala besar dijanjikan, dengan catatan jenengan man ikhlaske hutang-hutang kula. Jangan digunakan seperti itu. Mengikhlaskan atau tidak itu urusan yang punya, yang memberi hutang. Kalau memang diikhlaskan karena keterpanggilan hati, merasa memang yang hutang ini sudah tidak punya apa-apa betul, sudah berusaha maksimal juga belum ada kemampuan, maka diikhlaskan. Yang punya hutang tidak boleh memaksa yang memberi hutang untuk mengikhlaskan hutang-hutangnya. Mengikhlaskan sebagian atau semua hutang itu mutlak kewenangan yang memberi hutang. Dan ibu kalau mau mengikhlaskan hutang-hutangnya itu satu kebaikan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh. Nah, kita orang yang beriman, kalau saudara kita yang berhutang betul-betul berada dalam kesukaran, dalam kesulitan, sudah berusaha memang belum bisa nyaur utange, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, sampai dia mendapatkan kemudahan sehingga bisa nyaur utangnya. Kalau memang yang utang itu betul-betul dalam kesulitan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kamu ikhlaskan separuh hutangnya atau semuanya itu adalah kebaikan bagi dirimu jika kamu mengetahui. Nah, kalau ibu mau mengikhlaskan, sampaikan. Kalau yang hutang masih hidup, sampaikan biar dia juga lega, tidak mikir utang itu terus, sehingga bisa berpikir yang lainnya. Dan insya Allah banyak kebaikan dari Allah yang akan ibu dapatkan jika ibu betul-betul terpanggil dengan keikhlasan hati mengikhlaskan hutang-hutang fulan atau fulanah tadi. Terus kemudian apa tadi? Dari Ibu Mufidah. Dari Ibu Mufidah, ya. Ini Kebumen. Hasil panen disimpan menunggu harga yang bagus. Ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu ketika kita menimbun bahan pangan sehingga menyebabkan masyarakat kelaparan. Itu yang tidak boleh. Kita menimbun bahan pangan sehingga peredaran bahan pangan itu menjadi langka di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak boleh. Kalau toh ada, maka harganya akan mahal sekali sehingga membebani masyarakat, menyulitkan masyarakat. Karena harganya sangat tinggi, masyarakat tidak mampu membeli, akhirnya masyarakat mengalami kelaparan. Ini yang akan dihukum oleh Allah dunia dan akhirat. Atau ibu menyimpan hasil panen ini, padahal ibu pirsa di daerah ibu masyarakat kelaparan karena tidak ada bahan pangan, tapi ibu tetap menyengaja nanti nunggu harga bagus baru saya lepas. Karena keterbatasan bahan pangan, harga semakin mahal. Nah, kalau memang itu sengaja membuat susah masyarakat mendapatkan bahan pangan,
maka itu yang akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau ibu memang menyimpan hasil panen, menunggu nanti harga bagus, tetapi masyarakat tetap tidak kesulitan, mudah mencari barang itu, harganya tetap stabil, ini tidak masalah, boleh-boleh saja. Terus kemudian menjual lahan tahunan, menyewakan itu toh, selama 3 tahun, yaitu berdasar kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Itu. Coba dibaca ayatnya. Ada Quran surat An-Nisa 29 dan 30. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 29 dan 30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kalau sewa lahan 3 tahun, disepakati harganya antara yang punya lahan dan yang menyewa, itu sah-sah saja selama semuanya tunaikan kewajiban. Karena kewajiban penyewa itu hak bagi yang punya lahan, kewajiban yang punya lahan itu hak bagi penyewanya. Kalau ada salah satu tidak menunaikan kewajibannya, maka itu telah memakan harta saudaranya dengan cara batil, dengan cara aniaya. Misal disepakati selama 3 tahun sekian juta, lah kok tiba-tiba pemilik lahan melihat panen raya hasilnya besar, tiba-tiba dia datang kepada yang nyewa jaluk tambah. Oh, hasilmu semono kok, ya berarti jaluk tambah sekian. Nek ora wis tak balekke duitmu sing 2 tahun. Nah, ini tidak boleh karena sudah terjadi kesepakatan. Kalau itu yang dilakukan, itu berarti memakan harta saudaranya dengan cara batil. Pemilik lahan tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Begitu melihat panen raya, wong padahal dia hanya menyewakan lahannya. Panennya besar, lah kok tiba-tiba minta tambah, kemudian memutus wis nek ngono DT sing 2 tahun tak balik nih, arep tak tanduri dewi. Ini tidak boleh seperti ini karena menyalahi kesepakatan. Selama masih dalam kesepakatan yang dibenarkan oleh agama, maka harganya sah-sah saja. Mau disepakati berapa, setahun 30 juta, 3 tahun berarti 90 juta, boleh saja. Yang penting sama-sama sepakat, sama-sama ridho, tunaikan kewajibannya, di mana kewajiban yang satu itu menjadi hak yang lainnya. Terus apa tadi? Tadi jual jasa praktek. Sebentar ini. Praktek dokter. Nah, ini boleh-boleh saja Ibu, insya Allah tidak termasuk andat. Karena bisa jadi
sakitnya sama-sama flu. Yang satu periksa ke dokter fulan, itu Allah tidak beri kecocokan di situ. Yang satu periksa ke dokter fulan, Allah beri kecocokan. Tapi kalau nek ora periksa ning dokter kae aku ramari. Lah ini yang Anda tanpa sadar. Seolah-olah yang memberi kesembuhan itu Pak dokter atau Bu dokter. Tapi kalau hanya ikhtiar insani, saya di sini kok Allah belum beri kecocokan, masih merasakan tidak nyaman, cari second opinion ke dokter lain. Dokter yang kedua, kok belum, cari yang ketiga. Mungkin dokter yang keempat baru Allah paring kecocokan. Nah itulah maha kuasanya Allah membagi rezeki di dokter-dokter itu. Coba nek kabeh uang cocok neng satu dokter, lah gimana dokter yang lainnya? Kabeh rene Allah beri kecocokan semuanya, lah gimana dokter yang lainnya? Maka Allah bagi-bagi seperti itu, maha kuasanya Allah. Jadi kesini belum tentu. Misal anaknya dokter, orang tuanya sakit flu, itu belum tentu Allah paling kecocokan diperiksa oleh putranya sendiri yang dokter. Bisa jadi Allah paling kecocokan ke tetangganya yang mantri, misalkan bukan dokter tapi mantri. Sehingga orang tuanya kalau flu tidak diperiksa anaknya, tetapi dibawa ke mantri di tetangganya, karena Allah paling kecocokan di situ. Itu insya Allah tidak andat. Tapi kalau kemudian kita mengucapkan aku nek ora ning dokter kuwi ora mungkin mari, nah ini andat tanpa disadari. Tapi kalau ikhtiar insani mencari kecocokan dari Allah, setelah ikhtiar insani segera ikuti dengan ikhtiar ilahi, mohon kecocokan, mohon yang terbaik dari Allah. Kalau Allah beri kesembuhan, berarti kesembuhan itu hakikatnya dari Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan, yang maha menyembuhkan itu Allah. Dokter hanya perantara, Allah paring kesembuhan, kecocokan melalui dokter tersebut. Jadi kalau sakit, ikhtiar insani ilahi itu terus dijalankan dengan maksimal. Di rumah sakit ini belum ada kecocokan, maka boleh second opinion, pindah ke rumah sakit lainnya. Belum ada kecocokan, pindah ke rumah sakit yang ketiga, tetap dengan saran medis dari rumah sakit itu. Kemudian mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah paring kecocokan. Nah, itu insya Allah kalau begitu bukan andat. Terus kemudian ngalap berkah, sisa minuman dan makanan kiai atau ustadz ini bagaimana? Dosa tidak? Lah Rasulullah memerintahkan itu tidak. Rasulullah memerintahkan untuk ngalap berkah ke ustadz-ustadz tidak. Saya tidak tahu tentang ngalap berkah itu. Kalau tak ada itu hanya pada diri Rasulullah, yang lain tidak. Kalau pada diri Rasulullah iya, gitu loh. Karena Allah yang mengizinkan itu. Tapi selain beliau tidak. Apa ada dulu orang ngalap berkah dari para sahabat? Lah kita tidak usah ikut-ikutan karena kita belum tahu ilmunya tentang itu. Bagi yang melaksanakan itu ya monggo saja, tapi kita jangan ikut-ikutan karena belum tahu ilmu tentang itu. Bekas minum
wis dikoboki, diopo-opo ya, diombe untuk barokah. Ndak usah, kita ndak usah ikut-ikutan semacam itu ya. Keberkahan itu dari Allah ya. Maka kita berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dari langit dan dari bumi. Tidak perlu ikut-ikutan hal yang semacam itu ya. Dan juga tidak melarang ya, moga saja bagi saudara-saudara kita yang melakukan itu silahkan, tapi bagi warga NTA jangan pernah ikut-ikutan semacam itu, karena kita belum tahu ilmunya. Lah bagaimana melakukan satu hal kalau memang tidak berdasar ilmu, tidak berdasar dalil, belum tahu dalil, memang itu tidak dianjurkan, mungkin bisa berdosa. Karena dalam ibadah ini harus berdasarkan dalil. Kalau dalil berarti dari Al-Quran, dari Sunnah. Itulah agama, itulah Islam. Maka kalau dulu pernah seperti itu, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atas perbuatan yang sudah dilakukan tanpa ilmu dari Quran, dari Sunnah, hanya ikut-ikutan. Lah sesudah ngaji, sesudah paham, maka jangan melakukan itu lagi karena belum tahu ilmunya. Ya, ada lagi?